Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang kami banggakan, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat selalu, tetap jaga iman dan imun, insya Allah aman. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menyolatkan dan menguburkan. Mari kita simak bersama anak-anakku. Menyolatkan ini juga hukumnya fardu kifayah. Kita harus tahu bagaimana cara untuk mensolatkan. Nah, ini kata caranya, ini sudah ada semua ya. Ini harus dihafalkan, ini harus hafal ini. Jangan sampai kita tidak hafal, jangan sampai menunggu saudara dekat kita sampai ada yang meninggal dulu baru kita menghafalkan. Tetapi ini kalian yang sudah ini SMK ini harus hafal ini. Ini kalau tidak hafal ini, aduh, sungguh sangat dikhawatirkan ini kalau kalian tidak hafal. Harus dihafalkan dengan baik. Jadi ada tanpa sujud, tanpa rukuk, ada 4 kali takbir, nanti bisa dibaca-baca. Ini tentang cara menguburkan. Yang keempat, menguburkan, itu juga bisa Anda baca-baca tentang letaknya, galiannya. Ini harus tahu. Bagaimana saat ini kita hanya taunya beres, tapi kita juga harus tahu, kita harus mau menyaksikan bagaimana proses ini. Jangan sampai kita tidak tahu dalam proses untuk tadi yang memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan. Ini takziah ya, ada takziah berikutnya, yaitu takziah adalah sebagai bagian dari kepedulian sosial dan ikhtiar mempererat tali persaudaraan. Maka semestinya jika ada keluarga, tetangga, teman, dan karib kerabat yang terkena musibah atau meninggal, kita melakukan takziah. Nah, takziah adalah menghibur, yaitu mengunjungi dan menghibur keluarga yang ditinggalkan sebelum jenazah dikuburkan atau dalam waktu 3 hari sesudahnya. Ini adalah bagaimana kita memberikan dukungan moral, material kepada orang yang terkena musibah, orang yang ditinggalkan oleh si mayit. Nah, ini adalah bagian daripada sosial, menjadikan sebuah ibrah atau pelajaran bersama, muhasabah diri, introspeksi diri, bahwasanya kita juga akan menunggu datangnya hari kematian itu, dan setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Ziarah kubur, kematian mengajarkan banyak hal agar setiap manusia menyadari bahwa cepat atau lambat kematian itu pasti datang. Misalnya anjuran untuk ziarah kubur. Melalui kegiatan ini setiap muslim dapat mengunjungi kuburan ahli kuburnya atau kaum muslim dengan tujuan dapat melihat, membersihkan kuburan dan mendoakan. Nah, ini penting sekali ini ziarah kubur ini. Bukan, ini perlu dipahami ya. Tidak kita meminta doa daripada si mayit, kita tidak mengharapkan doanya, tetapi kita mendoakan orang-orang yang telah mendahului. Monggo kita bisa menziarahi ahli kubur kita ataupun orang-orang yang mendahulu kita, orang-orang kiai-kiai, ulama yang luar biasa jasanya terhadap keislaman, umat Islam. Tetapi tidak boleh meminta-minta di sana ataupun memohon doa. Justru kita yang harus mendoakan orang-orang yang telah mendahului kita, dan kita bisa mengambil hikmahnya. Ini ada juga hadis riwayat, aku pernah melarang kalian ziarah kubur, sekarang lakukan karena ia bisa melembutkan hati, meneteskan air mata, mengingat tentang akhirat, dan jangan berkata jorok. Hadis riwayat Al-Hakim. Nah, jadi suatu ketika itu, di suatu masa itu memang ada pelarangan ziarah, tetapi setelah itu Rasulullah mengizinkan agar kita bisa mengambil hikmah-hikmah yang ada, agar kita dalam menjalani kehidupan ini mempunyai sebuah keseimbangan ataupun rem apabila kita ini dalam berkehidupan kebablasan. Kita itu untuk menjadi sarana kita bertaubat, introspeksi diri, ataupun menambah keimanan, mempertebal keimanan agar kita bisa menjalankan perintah dan menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ini penting anak-anakku, proses daripada merawat jenazah
daripada memandikan, mengkafani, mensolatkan dan menguburkan. Itu harus tahapan-tahapan ini harus kita pelajari dan harus tahu, harus hafal apa yang dibaca. Misalkan sholat, takbir pertama apa, takbir kedua apa, takbir ketiga apa, takbir keempat apa, harus hafal. Sholat jenazah perempuan bagaimana, sholat jenazah laki-laki bagaimana. Nah inilah kalau kita sudah hafal itu gitu aja untuk level kita itu, insya Allah sebagai modal kita gitu loh. Jadi dalam hal ini insya Allah kita ini sudah bagus lah kalau kita bisa mempunyai hafal itu. Kalau sampai saat ini kita belum hafal ya belum terlambat, mari kita hafalkan. Inilah tentang kalau selama ini hanya kita melihat orang-orang tua kita yang ikut nimbrung dalam merawat jenazah ataupun apa. Nah ini suatu saat kita juga harus tahu tentang merawat jenazah. Nah itulah keterangannya. Silahkan apabila masih kurang jelas bisa Anda cari artikel-artikel yang lain, artikel-artikel tentang kepengurusan jenazah. Demikian anak-anakku apa yang kita bisa pelajari dalam materi ini. Mudah-mudahan kita tidak hanya bisa teori tetapi bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.